Tuberkulosis atau TBC merupakan isu kesehatan yang masih menjadi perhatian dunia selain menyebabkan kesakitan. Tingginya kasus TBC yang meninggal dunia menjadikan tuberkulosis dikenal sebagai penyakit menular yang serius. Kasus tuberkulosis dapat ditemukan di berbagai negara di dunia. Namun, sebagian besar orang yang terjangkit tuberkulosis adalah mereka yang berada di negara-negara berkembang. Berdasarkan Global TB Report tahun 2023, Indonesia merupakan negara dengan beban kasus tuberkulosis tertinggi kedua di dunia setelah India, dengan estimasi sebesar 1.060.000 kasus. Hal ini menyebabkan tuberkulosis tidak hanya menjadi masalah kesehatan di dunia, melainkan juga di tingkat nasional. Oleh sebab itu, pemerintah terus memperkuat kolaborasi tingkat pusat hingga daerah untuk bersama-sama berupaya dalam penanggulangan tuberkulosis. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang turut berkomitmen untuk melaksanakan program tuberkulosis secara optimal untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan langkah penemuan kasus tuberkulosis sedini mungkin, pasien diharapkan dapat segera diobati hingga tuntas. Lantas bagaimana strategi yang diterapkan dalam penanggulangan TBC di Provinsi Banten dan apakah kendala yang ditemukan? Untuk mengetahui semuanya, marilah kita saksikan liputan khusus edisi kali ini dengan judul Temuan Kasus TBC di Provinsi Banten. Secara geografis, Provinsi Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa. Provinsi Banten memiliki luas 9.352.767 km persegi dan terdiri dari 8 kabupaten kota yang meliputi Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Banten sebanyak 12,43 juta jiwa. Saat ini pemerintah Provinsi Banten berkomitmen mengoptimalkan pemerataan pembangunan termasuk bidang kesehatan. Dari data pelayanan kesehatan atau Yankes 2024, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Banten terdiri dari 253 puskesmas, 130 rumah sakit, 1.531 klinik, 842 tempat praktik mandiri dokter atau TPMD, dan 82 laboratorium. Berbagai program kesehatan dilakukan pemerintah Provinsi Banten termasuk salah satunya tentang pendataan kasus tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan kuman Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya. TBC ditularkan melalui udara dari percikan atau droplet orang yang sakit TB pada saat berbicara, batuk maupun bersin. Hingga saat ini, tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia termasuk di Provinsi Banten. Tuberkulosis menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi, dan budaya. Lantas seperti apakah situasi TBC di Provinsi Banten? Target dan strategi apa yang diterapkan Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam melakukan pendataan temuan TBC di 8 kabupaten kota? Untuk kasus penderita TBC yang ada di Provinsi Banten, berdasarkan estimasi dari para ahli epidemiologi yang tentu diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana estimasi atau perkiraan kasus penderita TBC di Provinsi Banten pada tahun 2024 yaitu sebesar 50.391 kasus. Di mana dari estimasi atau perkiraan yang ada saat ini sampai dengan bulan September tahun 2024
dari Januari tentunya kita telah menemukan kasus sebanyak 40.325 kasus, di mana dari estimasi tersebut tentunya capaian kita baru mencapai 80%. Harapannya dalam 3 bulan terakhir nanti, Oktober, November, Desember, kita akan menemukan kasus sesuai dengan estimasi tersebut. Sehingga minimal target capaian penemuan kasus 90% dari total estimasi yang ada. Berbicara dengan target, bagaimana Banten ini sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat bahwa Indonesia termasuk juga Provinsi Banten, ya ini harus eliminasi atau bebas dari TBC pada tahun 2030. Dan target dari pemerintah provinsi sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021, pemerintah provinsi harus mampu menurunkan angka kesakitan akibat TBC sebesar 65 per 100.000 penduduk. Dan juga harus mampu menurunkan angka kematian akibat daripada penderita TBC tersebut, yaitu di angka 6 per 100.000 penduduk. Itu yang menjadi target kami sebagaimana amanat Perpres 672 tahun 2021. Setelah adanya Perpres 67 tersebut, tentu bagaimana pemerintah provinsi yang memiliki tanggung jawab, apalagi sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, tentunya kebijakan-kebijakan yang menjadi program prioritas, salah satunya adalah TBC ini, pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mendukung agar capaian daripada target dan strategi-strategi yang kita lakukan tentu dapat berjalan dengan baik. Kita hitung dari mulai yang sekarang sampai yang terdahulu, aturan-aturan atau regulasi yang mendukung tersebut, dimulai dari Peraturan Gubernur Provinsi Banten nomor 39 tahun 2023 tentang bagaimana pedoman teknis dalam penanggulangan TBC. Kemudian juga adanya keputusan Gubernur Provinsi Banten nomor 292 tentang tentunya tim percepatan eliminasi tuberkulosis untuk tingkat Provinsi Banten. Jadi kita punya tim percepatan eliminasi yang mana tim ini terdiri dari berbagai multisektor dan multiprogram yang ada di dalamnya. Kemudian sebelumnya juga adanya instruksi Gubernur nomor 2 tahun 2018 yaitu tentang gerakan Banten eliminasi TBC dan juga cegah stunting. Kenapa Ingub nomor 2 tahun 2018 ini digabungkan antara Banten eliminasi TBC dengan cegah stunting? Karena berbicara cegah stunting tentu erat kaitannya. Banyak penderita TBC pada anak yang mempengaruhi kondisi status gizi pada anak-anak. Maka sesungguhnya gerakan Banten eliminasi ini sudah dicanangkan sejak tahun 2018. Kemudian adanya berbagai surat edaran, dari mulai surat edaran gubernur kepada seluruh kabupaten kota, khususnya kepada kepala daerah di nomor 2182 tahun 2023 tentang penanggulangan TBC. Begitu juga pernah adanya surat edaran sekretaris daerah nomor 1507 tahun 2023 tentang penanggulangan TBC juga untuk di lingkup provinsi maupun kabupaten kota. Itu regulasi yang rasanya ketika regulasi ini benar-benar diterapkan oleh seluruh kabupaten kota dan juga oleh seluruh stakeholder yang ada di tingkat Provinsi Banten, insya Allah kita akan optimis untuk dapat mengeliminasi TBC di tahun 2030 nanti.
kembali lagi peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021, di mana strategi-strategi yang harus dilakukan oleh setiap daerah baik di tingkat provinsi maupun juga di tingkat kabupaten kota. Pertama adalah kita harus mampu menguatkan komitmen. Komitmen itu dulu, tanpa komitmen tentu tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian selain komitmen semua pihak, bagaimana kepemimpinan dari setiap tingkatan, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Yang kedua adalah kita harus mampu terus berupaya meningkatkan akses layanan bagi para penderita TBC. Tentu layanan ini harus yang bermutu dan juga berpihak kepada pasien. Dan yang ketiga adalah kita juga harus terus menciptakan intensifikasi dari upaya kesehatan dalam rangka penanggulangan TBC. Dan yang keempat adalah terus berupaya meningkatkan sebuah penelitian, pengembangan, dan juga inovasi terkait dengan penanggulangan TBC ini. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana memberdayakan dan juga mengajak seluruh peran-peran stakeholder terkait atau pemangku kebijakan, kemudian juga para komunitas dan juga multisektor lainnya untuk ikut serta di dalam penanggulangan TBC ini secara kolaboratif, sinergitas, dan koordinatif. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita terus melakukan upaya penguatan daripada manajemen program tersebut. Dari mulai upaya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, sampai pencatatan dan pelaporan dari setiap fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun milik swasta yang ada di wilayah Provinsi Banten ini. Itu yang dilakukan strategi-strategi dalam penanggulangan TBC. Intensifikasi artinya bahwa kita benar-benar harus intens untuk bisa mencapai satu eliminasi di tahun 2030 terhadap penyakit TBC ini. Berbagai upaya intensifikasi, terutama upaya kesehatan, dari mulai upaya promotif, bagaimana kita melakukan sosialisasi secara masif, secara gencar, dan juga sekaligus mengedukasi kepada terutama mereka-mereka yang memiliki resiko-resiko untuk mengendalikan faktor-faktor resiko yang ada. Kemudian juga upaya preventif yang kita tingkatkan, baik preventif primer melalui upaya kekebalan tubuh maupun preventif sekunder, yaitu dengan cara kita secara masif, aktif untuk melakukan deteksi dini atau screening dari penemuan kasus TBC ini. Dan juga di dalam upaya preventif kita melakukan upaya terapi pencegahan atau pemberian terapi pencegahan terutama pada kelompok-kelompok rawan dan kelompok tertentu, serta yang kelompok-kelompok yang dianggap memiliki imunitas yang rendah. Dan terakhir adalah penguatan di dalam pemberian obat. Bagaimana pemberian obat ini agar kepatuhan daripada pasien untuk mengakses layanan dan berobat secara teratur, minum obat secara teratur ini bisa lebih baik lagi, bisa optimal sehingga tingkat kesembuhannya bisa mencapai di atas 90%. Dalam penemuan kasus, kita tentu punya berbagai strategi. Strategi yang pertama tentu strategi yang dilakukan melalui kegiatan pasif
namun secara intens. Biasanya kegiatan fase penemuan kasus ini dilakukan di seluruh Vaskes, terutama Vaskes yang saat ini terus melakukan upaya MOU atau kerjasama dengan pemerintah di tingkat kabupaten kota. Jadi kita mengembangkan seluruh layanan, terus bergerak dan menemukan kasus yang ada, mencatat, melaporkan, dan mengobati. Nah, kemudian yang kedua yaitu dengan cara penemuan aktif dan masif. Ini penting sekali dalam ACT yang kita kenal, yaitu Active Case Finding. ACF ini, Active Case Finding ini di mana memiliki peran yang begitu strategis, karena di situ kegiatan secara masif dan aktif ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, institusi maupun juga komunitas. Itu. Kemudian di mana kira-kira kegiatan ACF atau penemuan kasus secara aktif ini, tentu beberapa pilihan yang kita lakukan dari mulai kegiatan seperti investigasi kontak, di mana kegiatan investigasi kontak yang dilakukan ini dari mulai upaya kita pelacakan. Jadi kita menemukan, melacak siapa saja yang kontak erat dengan penderita TBC. Dari pelacakan ditemukan yang kontak erat, kemudian dilakukanlah sekaligus pemeriksaan. Dan ini penting sekali dilakukan tentu karena dengan adanya investigasi kontak secara aktif dan juga masif ini, kita akan menemukan sedini mungkin para penderita TBC yang sehingga untuk menghindari terjadinya keterlambatan diagnosa, kita akan lebih cepat menginisiasi pengobatan. Semakin cepat menginisiasi pengobatan, maka tingkat keberhasilan pengobatan pun akan semakin baik. Dan juga tingkat daripada beratnya penyakit serta mengakibatkan kematian juga semakin rendah. Begitu juga terkait dengan bagaimana kita melakukan upaya mempercepat pemutusan rantai penularan. Dengan cepat ditemukan, tentu penularan ini dapat diminimalisir kepada berbagai pihak. Dan yang juga tak kalah penting, gejala sisa daripada akibat penderita TBC ini akan bisa lebih diminimalisir. Nah, itulah investigasi kontak yang merupakan salah satu keberhasilan strategi dari penemuan kasus yang ada. Selain itu tentu kita melakukan sebuah penemuan kasus aktif dan juga secara masif di berbagai populasi. Pertama adalah tentu di populasi umum yang notabene adalah di mana terdapat kasus yang tinggi. Itu yang kita lakukan kepada masyarakat yang memiliki kasus kemungkinan di wilayah tinggi. Yang kedua adalah kita memilih daerah-daerah yang memiliki potensi akan terjadi meningkatnya kasus. Daerah-daerah mana saja, yaitu tentu yang pertama adalah daerah dengan penduduk miskin, karena kita tahu daerah penduduk miskin dengan tentu daya tahan tubuh, kekebalannya karena tidak mendapatkan asupan gizi yang baik akan melemahkan kekebalan tubuh, karena kekebalan tubuh dihasilkan dengan makanan-makanan yang bergizi. Kemudian juga di lingkungan penduduk miskin tentu lingkungan kesehatannya tidak menunjang secara signifikan, juga bagaimana kaitannya dengan rumah sehat layak untuk para penderita TB ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya penularan. Oleh karenanya bagaimana penduduk miskin menjadi salah satu sasaran untuk kita lakukan screening atau deteksi dini. Yang selanjutnya adalah daerah-daerah perkotaan dengan padat penduduk. Biasanya perkotaan padat penduduk terutama kontrakan, kemudian juga daerah dengan terisolir dan dengan minimnya layanan kesehatan, kemudian juga penduduk yang pengungsi ini karena bercampur, ini tentu yang menjadi prioritas kita untuk
mempercepat pemutusan rantai penularan dengan screening atau deteksi dini ini. Kemudian selanjutnya adalah populasi atau subpopulasi tertentu. Ini juga menjadi poin penting untuk dilakukan upaya screening. Juga selanjutnya adalah untuk populasi tertentu. Apa saja populasi tertentu seperti pondok pesantren, kita tahu di situ dengan berbagai kalangan, dengan kondisi yang mungkin tidak atau belum memenuhi harapan dari sisi kesehatan, kemudian juga untuk warga binaan yang dalam satu sel rame-rame dengan kondisi tempat yang memungkinkan suburnya kuman TBC ini. Kemudian juga yang kita lakukan adalah yang tak kalah penting, bagaimana kita juga berupaya untuk melakukan screening terutama di tempat-tempat yang para pekerjanya bersentuhan dengan silika. Atau juga para pekerja migran ini yang kebetulan dia tinggalnya di tempat yang kasus TBC-nya tinggi. Begitu juga yang perlu sangat diperhatikan adalah yang menjadi titik poin screening kita, yaitu atau pada orang-orang yang memang kondisinya sangat rentan dengan imunitas yang rendah. Seperti apa saja, yaitu yang imunitas rendah, misalkan para penderita HIV/AIDS. Biasanya dengan karena kuman atau virus HIV ini adalah salah satunya menggerogoti atau merusak dari kekebalan tubuh, sehingga orang-orang penderita HIV/AIDS ini biasanya juga rentan terhadap kuman TBC. Kemudian juga pada anak-anak yang kebetulan kontak serumah dengan penderita TBC, lansia yang kontak serumah dengan penderita TBC, inilah yang menjadi juga prioritas kita untuk melakukan screening atau diagnostik. Kita dengan melakukan upaya investigasi kontak ini sebenarnya lebih optimal. Artinya lebih optimal bagaimana kita menggabungkan berbagai strategi aktif ini, yaitu dengan berbagai kegiatan lainnya atau yang kita sebut dengan paralel, yaitu misalkan ketika kita men-screening atau mendiagnostik itu dengan menyebarkan formulir. Ketika dia memiliki gejala ataupun kondisi yang berpotensi atau beresiko terjadinya TBC ini digabungkan dengan kegiatan pemeriksaan torak foto yang saat ini kita sedang mulai melakukan upaya pemeriksaan torak foto baik dengan mobile ronsen maupun dengan portable ronsen, dan ini sudah dilakukan di beberapa kabupaten kota. Begitu juga dengan single dari screening yang kita lakukan dengan formulir terlebih dahulu, kemudian ketika faktor resiko memiliki gejala maka dia dilanjutkan dengan pemeriksaan dahak dan dibawa ke laboratorium TCM. Kasus TBC tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena itu, untuk mengejar target temuan kasus TBC di Provinsi Banten, Dinas Kesehatan dan jajaran secara maraton melakukan sejumlah program yang ada termasuk screening di berbagai tempat yang disasar. Salah satunya, masyarakat suku Baduy Dalam, khususnya warga Kampung Cibeo.
Dalam kegiatan ini, tim kesehatan melakukan screening terhadap warga suku Baduy Dalam yang ada di antara mereka terjangkit TBC. Pada hari ini kami Dinas Kesehatan Provinsi Banten bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga Dinas Kesehatan Lebak beserta dengan Puskesmas setempat mengadakan penemuan kasus aktif atau active case finding screening TBC kepada masyarakat Baduy Dalam. Kenapa kami melakukan screening TBC ke masyarakat Baduy Dalam? Dikarenakan memang ada beberapa penemuan kasus TBC di Kampung Baduy, sehingga kami melakukan screening kepada seluruh masyarakat Baduy di Kampung Baduy Dalam, khususnya Kampung Cibeo. Nah, jadi ketika memang nanti kami melakukan screening gejala, setelah itu kemudian kami akan mengambil sampel dahak dari masyarakat untuk diperiksakan di laboratorium puskesmas setempat. Nah, ketika sudah terdiagnosis ditemukan kasus TBC, maka masyarakat Baduy dapat mengakses pengobatan TBC ke puskesmas setempat. Diharapkan dengan adanya kegiatan screening ini, maka masyarakat Baduy akan lebih menerima pengobatan medis khususnya untuk penyakit TBC, dan juga masyarakat Baduy akan terbebas dari penyakit TBC. Bu, kalau kita berbicara Baduy, Bu, ya, itu kan kental sekali dengan adat dan budaya. Nah, ada kendala apa saja sih, Bu, untuk melakukan ini kan medis, Bu, ya. Sementara mereka kan lebih ke tradisional pengobatannya. Nah, apa saja, Bu, yang kendala mungkin menjadi kendala atau apa gitu?
Sebenarnya ketika kami mengadakan pendekatan dengan jaro setempat atau ketua dari masyarakat dan mendapatkan izin, kami tidak mendapatkan kendala apapun. Mereka menerima dengan welcome kedatangan kami untuk dilakukan screening TBC. Jadi mereka selain juga selama ini melakukan pengobatan tradisional, mereka juga sebenarnya terbuka ya untuk pengobatan medis apabila memang ada arahan dari ketua dari masyarakat Baduy Dalam. Ya, bagi masyarakat Baduy yang merupakan bagian dari negara Indonesia, alangkah baiknya memang melakukan atau memulai mengakses pengobatan dari medis ya, khususnya yang telah disediakan oleh pemerintah setempat melalui pelayanan di puskesmas di daerah Baduy. Nah, dengan adanya pelayanan kesehatan yang memang yang merata, yang dilancarkan oleh seluruh masyarakat, diharapkan status kesehatan masyarakat Baduy akan semakin meningkat. Saya menghimbau agar masyarakat Baduy lebih terbuka dan juga lebih menerima pengobatan medis yang memang digencarkan oleh pemerintah. Kami harapkan mungkin kedepannya akan lebih terjalin kerjasama yang lebih erat lagi dan terhadap program-program pemerintah terhadap kesehatan di Baduy, khususnya di Baduy Dalam. Screening yang dilakukan terhadap masyarakat Banten, khususnya warga suku Baduy Dalam, tak lepas dari pantauan Kementerian Kesehatan. Lantas bagaimanakah tanggapan pihak Kementerian Kesehatan terhadap upaya pemerintah Provinsi Banten ini? Dan bagaimana saran mereka? Iya, kalau
dari data ya Mas ya, itu sekitar 81% ya dari target 67,5 ya. Jadi kan sudah terpenuhi. Kemudian kalau kita perhatikan mungkin ini kan provinsi ya, tapi kan kita lihat per kabupaten kotanya. Jadi kabupaten kota mungkin kita harus cek kembali apakah semuanya itu sudah tercapai atau belum. Kemudian nanti kabupaten kota dilihat lagi breakdownnya di fasilitas pelayanan kesehatan itu apakah sudah tercapai atau belum ya. Paling tidak seharusnya meskipun provinsi sudah tercapai, harapannya di Faskes atau kabupaten kota juga bisa tercapai. Nah, menyambung yang tadi, kalau kita bisa mendapatkan informasi dari kabupaten yang belum merata, Faskes yang belum merata, tentunya tetap perlu melakukan semacam upaya untuk penemuan kasus, baik secara pasif ya, mulai adanya penemuan melalui, kan untuk mendapatkan pasien TB itu bukan hanya dari pasien TB kan, bisa dari pasien HIV, kemudian rokok, kemudian masalah gizi, kemudian diabetes dan mellitus. Itu di dalam Faskes. Tapi kalau di luar mungkin nanti melakukan investigasi kontak ya, karena kita tahu bahwa keluarga pasien kemungkinan bisa tertular oleh pasien. Nah, itu diharapkan melakukan investigasi kontak, orang-orang itu bisa ditemukan dan harapannya bisa dilakukan pencegahan jangan sampai jatuh menjadi TB. Atau bisa juga melakukan screening, Mas, screening di yang kontak erat atau kontak serumah, atau screening yang dilakukan di beberapa tempat, misalnya di lapas rutan atau tempat-tempat boarding school atau asrama ya, atau pesantren, sama mungkin anak sekolah yang perlu dilakukan, dan mungkin beberapa tempat yang mungkin bisa harapannya kalau kita lihat kan penemuan sudah bagus, tetapi proses penemuan kan harus diikuti dengan pengobatan ya. Pengobatan juga tentunya harus lebih baik lagi, karena kalau pasien meskipun sudah ditemukan, tetapi kalau tidak diobati sampai sembuh, tentunya menjadi sumber penularan ke masyarakat. Kemudian tadi yang melakukan investigasi kontak juga perlu diupayakan, dan pemberian TPT. Jadi bukan hanya pasien yang dilakukan pengobatan, tetapi keluarganya juga diberikan pencegahan. Melakukan pendekatan medis terhadap warga suku Baduy Dalam yang sehari-hari masih melakukan pengobatan tradisional tentu saja mempunyai tantangan tersendiri. Apalagi ditambah dengan letak geografis tempat tinggal warga suku Baduy Dalam yang berada di daerah pegunungan dan tidak dilalui jalur transportasi. Karena itu, petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak dan Puskesmas harus bersikap lebih hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Mereka juga membuat jadwal khusus untuk melakukan screening warga suku Baduy.
target-target di Kabupaten Lebak khususnya, yaitu 29.000 sekian untuk penemuan kasus terduga, dan juga untuk kasus kita juga 6.000-an. Dan kita untuk upaya kita Kabupaten Lebak, yaitu kita juga koordinasi tingkat sektoral, khususnya juga untuk Pemda Bulu, lembaga di mana menaungi program tuberkulosis khususnya. Dan juga seperti halnya di Kanekes ini, kita juga berkoordinasi dengan pihak Jaro di Kanekes gitu ya, supaya kita bisa dapat masuk ke dalam wilayah Kanekes khususnya Baduy Dalam. Dan juga kita juga berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi tingkat desa maupun kelurahan di Kabupaten Lebak sendiri. Untuk kendala-kendala sangat banyak ya, khususnya di Kabupaten Lebak, karena di Kabupaten Lebak itu banyak banget penolakan oleh khususnya masyarakat tentang kita meng-screening tuberkulosis, khususnya untuk pendiagnosan TBC, di mana harus merupakan diagnosis utamanya itu dengan dahak, dengan spesimen dahak, dan itu ada penolakan untuk pemeriksaan dahak khususnya gitu, karena masih tabu dan juga masih sangat diskriminasi antara penyakit tuberkulosis ini. Dan juga di mana kita untuk khususnya di Kanekes ini, karena di sini juga kan terkendala dari adat istiadat yang sangat kental khususnya dalam dunia kesehatan gitu ya, jadi kita juga harus tidak bisa seperti daerah lainnya yang kita masih harus leluasa gitu dalam memberikan pelayanan kesehatan gitu seperti Baduy Dalam gitu ya. Dan juga tadi perlu kami sampaikan juga, aksesnya di sini juga sangat terkendala karena transportasinya dan juga jalannya yang sangat tidak mendukung gitu ya ke arah tersebut. Jadi untuk Kanekes sendiri itu banyak kendalanya karena kita di dunia kesehatan tidak leluasa untuk mampir atau melaksanakan kegiatan screening kesehatan di wilayah Baduy Dalam. Harus ada bertemu dengan leluhur atau Jaro di tempat tersebut. Himbauan dan harapannya tidak juga di masyarakat Baduy khususnya, tapi juga di seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar lebih peduli akan program tuberkulosis khususnya dan tidak mendiskriminasi tuberkulosis gitu ya. Dan juga saya sampaikan pada masyarakat semuanya gitu ya, untuk pola hidup sehat bersih dimanapun gitu ya, kapanpun, dan jangan takut untuk screening TBC gitu ya, dimanapun ada, dan itu untuk puskesmas itu terjamin dan juga gratis dimanapun. Yang pertama mungkin pendekatan dengan masyarakat Baduy ya. Terus yang kedua, kita yang biasanya udah kita lakuin sebelum ke masyarakatnya, kita terjun langsung ke kolotnya, kalau nggak ke Jaronya, berarti seperti itu, ke Jaronya. Kalau memang mereka mengizinkan, kita baru teknik komunikasi di situ kita pakai. Kalau selama ini yang kita dari Puskesmas Simet yang baru kita temukan untuk yang di dalam baru satu, tapi nggak menutup kemungkinan di puskesmas lain, karena memang walaupun istilahnya pembinaan Puskesmas Simet tidak menutup kemungkinan puskesmas yang terdekat pun ikut serta dalam penanggulangan pengobatan TBC sekarang. Yang selama ini memang yang masih jadi hambatan kita, yang pertama karena memang masyarakat Baduy lebih cenderung ke pengobatan tradisional dulu, ya kan? Tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk buat mereka. Cuma kalau memang masih adat mereka dipakai untuk dalam pengobatan tradisional, kita belum bisa menangani secara medis karena menunggu instruksi dari Kabupaten Timurnya. Nanti kalau Baduy Dalam udah dibolehkan,
baru. Makanya kita nggak bisa melangkahin nakes pun, karena itu memang udah adat, udah baku, kan udah nggak bisa diapa-apain. Nah makanya kita pengen bekerja sama dengan lintas sektor, gimana caranya kita masuk ke Baduy, akses kesehatan itu lebih mudah gitu. Harapan kami sih sebenarnya dari institusi pemerintah yang lain, terutama mungkin dari dinas terkait ya, ikut membantu juga dalam pembangunan tim ini. Jadi nggak cuma sekedar puskesmas saja nih, karena memang luas wilayahnya cukup luas gitu kan. Kita juga nggak terpaku di Baduy saja, karena di luar Baduy pun tetap masih binaan puskesmas. Pengobatan medis sebenarnya bukanlah hal yang tabu bagi warga Baduy Dalam, meskipun sehari-hari mereka lebih banyak mempergunakan pengobatan tradisional. Hal tersebut tidak lepas dari keputusan tokoh adat suku Baduy Dalam, Abah Mursyid. Seperti apakah tanggapan Abah Mursyid tentang upaya temuan kasus TBC di masyarakat suku Baduy Dalam ini, dan apa harapannya? Adanya tim dari dinas kesehatan pusat maupun daerah atau di Kabupaten Lebak, saya tentu mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya, atas pemerintah provinsi melalui dinas kesehatan untuk membantu masyarakat kami Baduy Dalam Riau dan khususnya Baduy, karena dengan adanya cek tensi darah dan lain-lain aspek kesehatan, ya, mudah-mudahan ini bisa membantu cepat pemulihan perbaikan kesehatan masyarakat. Memang cara-cara tradisional memang tetap dilakukan, disesuaikan dengan adat istiadat, namanya nyariat lah gitu. Kan ini kembali ke keluarga, kembali ke individu. Kalau keluarganya mengizinkan ingin ke medis, ya monggo aja gitu. Baik, terima kasih. Saya harap dengan adanya tim ini, setelah ini nanti masyarakat sehat, terus juga aspek lainnya juga bermanfaat. Mudah-mudahan kita dengan tim ini sangat luar biasa manfaatnya untuk kesehatan masyarakat. TBC hingga saat ini tetap menjadi tantangan utama kesehatan masyarakat di Indonesia. Meskipun demikian, dengan adanya komitmen bersama semua pihak untuk menerapkan inovasi dalam diagnostik, pengobatan, dan pembiayaan, diharapkan target eliminasi TBC 2030 bisa cepat tercapai.
Di dalam pelaksanaan penemuan kasus atau active case finding ini tentu permasalahan itu ada. Pertama adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa penyakit TBC ini sangat berbahaya. Karena ketika orang menderita TBC bukan hanya dari faktor sisi medis yang dirugikan, tetapi bagaimana faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, kultur yang ada ini juga akan berdampak akibat daripada kondisi banyaknya kasus TBC. Dan menyadarkan untuk masyarakat merubah perilaku yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, dari mau akhirnya sadar, dan mereka mau untuk melakukan screening. Ini perlu terus dilakukan upaya-upaya promotif, edukasi, dan upaya ini harus dijalankan oleh multisektor. Berbicara TBC, berbicara kesehatan tidak bisa dilakukan hanya oleh dinas kesehatan atau oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan berbagai peran-peran pentahelik yang di dalamnya, yaitu dari mulai lintas program, dari berbagai OPD, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, melibatkan dari peran ormas, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk kegiatan media, jurnalis. Ini penting sekali untuk menyadarkan masyarakat, dan akhirnya masyarakat, kalaupun dia terkena, bahwa TBC ini bisa diobati asal berobat teratur. Yang kesulitan kita kedua selain dalam penemuan kasus, juga kesulitan kita yang kedua adalah dalam melakukan pengobatan. Apa yang membuat kita sulit di dalam pengobatan? Karena TBC ini memerlukan pengobatan yang cukup lama. Ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan, ada yang 18 bulan. Bahkan kalau sudah TBC resisten terhadap obat, itu bisa mencapai bertahun-tahun. Di mana konsistensi daripada penderita TBC untuk meminum obat setiap hari ini harus benar-benar dijaga. Makanya diperlukan satu petugas atau pemantau minum obat. Dan yang terbaik dari petugas atau pemantau minum obat adalah dari keluarga sendiri yang terdekat, yang setiap hari mengingatkan, memberikan support kepada pasien, dan juga petugas kesehatan tentunya terus berupaya melakukan konseling terhadap pasien sehingga kepatuhan pasien untuk minum obat bisa berjalan dengan baik, sehingga capaian atau keberhasilan daripada pengobatan TB ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan. Seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Banten, kami pemerintah Provinsi Banten tentunya mengajak seluruh warga masyarakat untuk mengenali apa saja gejala dari penderita TB. Ingat, penyakit TB sangat kompleks permasalahannya, bukan hanya sekedar medis, tapi juga berkaitan erat dengan ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karenanya, tentu dengan sama-sama bergerak bersama untuk mau mengajak masyarakat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pencegahan sekaligus penanggulangan TB. Jika menemukan masyarakat yang memiliki gejala 2 minggu batuk tidak sembuh, maka bawa masyarakat tersebut ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan screening dan juga untuk ditentukan diagnosa agar mendapatkan segera pengobatan yang baik. Dan tentunya untuk mencegah hal tersebut,
kita harus menjauhi dari faktor resiko yang ada. Pertama, tentu kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana tempat tinggal kita selalu menjaga pertukaran udara, ventilasi yang ada. Kemudian juga tentunya dengan menjaga imunitas tubuh, karena kuman TBC ini adalah kuman yang cukup subur yang ada di Indonesia untuk berkembang. Oleh karenanya kita harus mempertahankan daya tahan tubuh kita, dari mulai mempertahankan daya tahan tubuh kita dari mulai kekebalan yang didapat melalui imunisasi bagi anak dengan suntikan imunisasi BCG, kemudian juga dengan makanan yang kita makan dengan gizi seimbang dan beragam. Dan tentunya juga bagi masyarakat, terutama para penderita TBC atau yang sedang sakit batuk, karena kuman TBC ini biasanya ditularkan melalui percikan daripada ludah yang dibawa oleh udara dan dihirup oleh orang sehat. Nah, bagi yang sedang sakit sebaiknya tentu jangan meludah, batuk atau berbicara berdekatan dengan orang yang sehat. Dan bagi yang sakit, kalian masih jauh dapat harapan pasti sembuh kalau minum obat secara teratur. Itu mungkin tentu himbauan yang kami berikan untuk seluruh masyarakat. Mari kita sama-sama pencapaian eliminasi TBC, kita pasti bisa kalau kita bersama. Pemirsa, demikianlah tayangan liputan khusus episode kali ini. Sampai jumpa lagi dalam liputan khusus episode berikutnya.